Om Swastiastu. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan atau memaparkan materi yaitu tentang Pancayatnya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Gustia Yunoptiana, NIM 1911011008, absen 6, Prodi S1 kelas A pagi, jurusan Pendidikan Agama Hindu, semester 4, mata kuliah pengelolaan kelas, dosen pengampu DRI Ketut Sudarsana, SAG MPDH. Nah, untuk materi pancayatnya akan saya bawakan yaitu ada 3. Yang pertama yaitu pengertian pancayatnya, yang kedua bagian pancayatnya, dan yang ketiga contoh bagian dari pancayatnya. Pengertian pancayatnya. Yatnya sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yaitu dari kata yats yang memiliki arti memuja, kemudian dari kata yats tersebut berubah menjadi kata yatnya yang memiliki arti korban suci. Panca sendiri memiliki makna 5. Jadi pancayatnya adalah 5 korban suci yang ditunjukkan ke hadapan Sang Pencipta atau yang biasa kita kenal di dalam Hindu yaitu ide Sang Hyang Widiwasa. Dalam melaksanakan yatnya, kita juga harus mengetahui apa saja syarat-syarat dari yatnya. Adapun syarat dari yatnya tersebut, yang pertama yaitu kita melaksanakan yatnya berdasarkan tulus ikhlas dengan kesucian hati, tidak boleh dengan terpaksa. Yang kedua, kita melaksanakan niatnya berdasarkan dengan cinta kasih yang diwujudkan dengan rasa bakti yang tulus, cinta kepada sesama manusia, cinta kepada binatang maupun tumbuh-tumbuhan, beserta cinta terhadap lingkungan sekitar kita. Yang ketiga yaitu kita melaksanakan niatnya berdasarkan kemampuan kita. Bila sedikit ekonomi yang kita miliki, jangan terlalu mewah, supaya tidak merasa beban dalam menjalankan niatnya. Yang keempat yaitu kita melaksanakan niatnya berdasarkan kewajiban kita karena kita sudah diberkati hidup. Adapun bagian-bagian pancayatnya. Yang pertama yaitu dewoyatnya. Dewoyatnya adalah suatu bentuk persembahan atau korban suci dengan tulus ikhlas yang ditunjukkan kepada Sang Pencipta atau ide Sang Hyang Widiwasa beserta dengan manifestasinya dalam bentuk Trimurti. Yang kedua yaitu pitrayatnya. Pitrayatnya adalah suatu bentuk persembahan atau korban suci yang ditujukan kepada roh-roh para leluhur dan betara-betara karena merekalah yang membuat kita ada di dunia hingga kita dewasa. Yang ketiga yaitu resiatnya. Resiatnya adalah suatu bentuk persembahan karya suci yang ditujukan kepada para resi atau orang resi, orang suci, pinandita, pandita, sulinggih, guru, dan orang suci yang berhubungan dengan agama Hindu. Resi adalah orang-orang yang bijaksana dan berjiwa suci. Yang keempat yaitu manusia yatnya. Manusia yatnya adalah suatu upacara suci yang bertujuan untuk memelihara hidup, mencapai kesempurnaan dalam kehidupan dan kesejahteraan manusia selama hidupnya. Yang kelima yaitu butayatnya. Butayatnya adalah suatu perkara atau upacara suci yang ditujukan kepada buta kala atau makhluk bawah. Adapun contoh bagian dari pancayatnya tersebut. Yang pertama yaitu contoh dari dewoyatnya sendiri. Contoh pelaksanaan dewoyatnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu melaksanakan puja trisandhya setiap hari. Yang kedua melaksanakan persembahyangan pada hari purnama dan tilam, melaksanakan persembahyangan pada hari raya di pura seperti Piodalan, Hari Saraswati, Siwaratri, Galungan, dan Kuningan. Yang ketiga selalu berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, menjaga kesucian tempat suci atau pura, dan yang terakhir mempelajari dan mempraktekkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Adapun contoh yang kedua dari pitrayatnya yaitu contoh pelaksanaan pitrayatnya. Yang pertama menghormati orang tua, yang kedua menuruti nasihat orang tua, yang ketiga merawat orang tua ketika orang tua kita sedang sakit, dan yang keempat melaksanakan upacara pengabenan bagi orang tua atau leluhur kita yang telah meninggal. Dan contoh pelaksanaan yang ketiga yaitu contoh resiatnya. Contoh pelaksanaan resiatnya yang pertama itu menghormati guru dan perintah yang diberikannya. Yang kedua menjaga kesehatan dan kesejahteraan orang suci.
Yang ketiga, membangun tempat-tempat pemujaan untuk orang suci. Dan yang keempat, memberi sesari atau punya kepada orang suci. Dan adapun contoh pelaksanaan manusiatnya, yang pertama yaitu upekara atau upacara bayi selama di dalam kandungan atau yang dapat disebut garbawadana atau pagedong-gedongan. Yang kedua, upekara atau upacara bayi yang baru lahir ke dunia. Yang ketiga, upacara bayi ke puspuser. Yang keempat, upacara bayi berumur 42 hari atau tutuk kambuhan. Yang kelima, upacara bayi berumur 105 hari atau nyambutin, atau biasanya disebut telu bulan karena lamanya hari itu 3 bulanan wuku Bali. Nah, yang kelima, upacara oton atau otonan yang biasanya dirayakan setiap 6 bulan sekali di dalam kalender wuku Bali. Yang keenam yaitu upacara potong gigi atau mepandas, metatah, mesangih. Dan yang terakhir yaitu upacara perkawinan atau pawiwahan. Adapun contoh yang terakhir yaitu contoh pelaksanaan butoyatnya. Contoh pelaksanaan butoyatnya yang pertama yaitu upacara mecaru atau membersihkan area baik itu pura maupun natah di rumah. Yang kedua, ngaturang sesegehan untuk menetralkan sifat-sifat negatif yang berada di bumi. Yang ketiga, upacara Pancawali Krama atau 10 tahun sekali dilaksanakan di Pura Agung Besakeh. Yang terakhir yaitu upacara Ekadasa Rudra, yaitu 100 tahun sekali dilaksanakan di Pura Agung Besakeh. Baik, itu dia sedikit yang Ibu bisa sampaikan kepada adik-adik semua. Bila ada salah kata, Ibu mohon maaf dan Ibu atur untuk para mesanti. Om Santi 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 Om.